Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Islamiyah, mudah-mudahan semuanya kembali bertugas sebagaimana biasanya, yakni untuk mengarahkan umat bagaimana supaya dekat dengan masjid. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Bapak moderator yang sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang alhamdulillah begitu saya lihat wajah-wajahnya dah berubah. Ada yang tambah gemuk, ada yang tambah muda, tapi alhamdulillah semua sehat-sehat Bapak ya. Tidak ada jamaah yang meninggal Pak ya. Selama ini tidak ada Pak ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, Wahidun fil Dzat, Wahidun fis Sifat, Wahidun fil af'al. Tidak ada zat yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki sifat yang sama seperti sifat Allah ta'ala. Tidak ada yang berbuat sesungguhnya, kecuali semua perbuatan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk melaksanakan tugas kita sebagai hambanya, yaitu khalifah di persada muka bumi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, makhluk yang paling mulia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersalawat kepada keluarga beliau, semua sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam barisan hamba Allah, barisan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak yang mendapatkan syafaat istimewa darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam yang pertama bagi kita melaksanakan kajian setelah kita stop beberapa bulan. Ibu-ibu masih ingat dengan saya? Alhamdulillah masih ingat. Bapak masih ingat? Yang tak ingat itu berarti harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Pertemuan kita pada kali ini membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Babu Man hum afdalun nas
siapakah manusia yang paling mulia? Kita ini hanya tinggal di dunia beberapa saat saja. Kita ini paling lama nanti usianya 100 tahun mungkin paling lama ada di antara kita usianya. Tetapi untuk sampai 100 tahun itu pun jarang dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan 63 sampai 70 tahun. Bahkan banyak yang meninggal dunia pada masa usia yang cukup muda, yaitu di bawah 40 tahun. Karena dalam bahasa Arab yang disebut muda usianya 40 ke bawah. Kalau sudah 40 ke atas, meskipun badannya kuat, tidak berkerut wajahnya, laki perempuan itu sudah tua. Tapi alhamdulillah saya lihat wajah-wajah bapak 37 Pak. 37 Pak ya. Ibu? Paling ibu 34 ya. 34 ya, berarti masih muda. Nah, di usia yang tak tahu kita berapa lama di dunia ini, mari kita mengukir kebaikan. Innamal mar'u ahadithu lima ba'dah fakun hadithan hasanan liman wa'ah. Setiap orang, setiap manusia itu nanti akan menjadi cerita. Kita akan menjadi cerita bagi cucu kita, bagi cicit kita. Kita tinggal nama nantinya. Oleh karenanya, fakun hadithan hasanan limawwa'. Maka kita harus berusaha bagaimana supaya kita menjadi cerita yang baik bagi generasi-generasi yang kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Kita berusaha supaya menjadi manusia yang istimewa. Siapa manusia yang istimewa? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul. Waktu itu sahabat Nabi yang bernama Sa'id Al-Khudri ini mengetahui bahwa ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah. Nabi kalau dipanggil ya Rasulullah, jadi yang Nabi disambut oleh Nabi, ya begitu. Ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling afdal ya Rasulullah. Jadi sahabat itu bertanya, siapa manusia yang paling afdal? Kalau ibu ditanya, ibu mau tidak menjadi manusia yang afdal atau manusia yang paling melarat? Pilih mana ibu? Paling afdal. Semua kita ingin menjadi manusia yang istimewa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling mulia manusia mu'minun yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malihi. Manusia yang paling mulia adalah orang yang berjihad fi sabilillah, binafsihi dengan dirinya, wa malihi dan hartanya. Jadi berjihad. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin.
jahada, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjihad, fa innama yujahidu li nafsi, sesungguhnya jihadnya itu juga akan kembali ke dirinya sendiri, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada siapapun manusia, apapun alam. Alam itu sudah kita bahas dalam kajian akidah, yang disebut dengan alam selain Allah. Selain Allah itu alam. Manusia alam, bumi alam, gunung alam, laut alam, malaikat alam. Apa lagi Bu? Coba sebut apa lagi? Apa? Hewan alam. Apa lagi Bu? Ini kebanyakan tak ngaji, udah lama tak ngaji, makanya tak nyambung nampaknya ya. Karena ini baru-baru kita mulai, macam pengantin baru semua diam dia. Biasanya pengantin baru kan kalau di awal-awal dilawan cakap oleh suaminya yang dijodohkan, katanya diam aja deh. Tapi nanti kalau sudah setahun baru ngomel saja kerjanya. Beda kalau sudah kenal ya. Ini pun kalau sudah lama ngajinya nanti banyak pertanyaan. Ya, mulai dari yang mencuri sayur sampai kepada masalah-masalah yang tinggi. Masih hidup orangnya Bu? Bu, yang mengambil itu masih hidup gak? Masih. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat-sehat, ikut mengaji, ya, berubah menjadi orang yang baik. Semua yang namanya makhluk Allah Ta'ala itu disebut dengan alam. Jadi Allah tidak berhajat kepada siapapun. Di dalam hadis qudsi disebutkan, seandainya semua manusia menjadi orang yang taat, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, semua manusia orang-orang yang soleh, baik semuanya, kata Allah, tidak ada manfaatnya bagi saya, kata Allah. Sebaliknya, seandainya semua manusia dari timur, barat, utara, selatan, orang-orang yang bejat semuanya, tidak ada yang baik, tidak akan ada mudaratnya bagi saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berjihad itu dibalas oleh Allah ke dirinya sendiri, karena Allah tidak butuh kepada jihad kita. Dalam akidah, la yahtaju ila syai'in minal hawadis. Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat kepada siapapun yang namanya makhluk. Maka seandainya semua masjid kosong karena Covid, tidak ada mudarat bagi Allah. Seandainya semua masjid penuh, tidak ada manfaat juga bagi Allah Ta'ala. Tetapi perbuatan kita itu manfaatnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Maka dengan kajian ini, yakinlah, insya Allah dengan mengaji kita akan bertambah keyakinan, bertambah kekuatan keimanan kita, sehingga kita sampai kepada puncak la yata'atharu syai' illallah. Tidak ada yang membekaskan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling mulia adalah mukminun, dia beriman kepada Allah, yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi, kemudian dia berjihad dengan dirinya dan dengan harta yang dimilikinya. Jadi berjihad, ya, makmurkan masjid itu bagian dari jihad. Seorang suami pergi keluar dari rumah mencari nafkah. Bismillahilladzi
la yadurruhu ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Berangkatlah dia dari rumah, dihidupkan mesin sepeda motor, bawa becakah dia, bawa mobilkah dia, becak mesinkah dia, becak dayungkah dia, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya berangkat, kulangkahkan dengan kanan untuk melaksanakan tugasku sebagai suami, mencari nafkah bagi anak dan istriku. Maka orang yang meniatkan seperti itu, dia dihitung sebagai orang yang berjihad fisabilillah. Karena itu mulai hari ini, besok harus semua yang dikerjakan dipasang niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya semua menjadi ibadah. Nah, untuk agama Allah pun kita harus berjihad, ya. Bagaimana supaya masjid itu makmur? Bagaimana supaya remaja-remaja kita datang ke masjid? Bagaimana supaya tetangga-tetangga kita datang ke masjid? Itu adalah bagian dari jihad kita fisabilillah, dengan diri kita, upaya kita mengajak orang, dan juga dengan harta kita. Bagaimana supaya orang tertarik datang ke masjid, tertarik melaksanakan ibadah Allah. Keluarkan apa yang bisa kita sumbangkan dalam bentuk murid. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi melanjutkan, qila summa man, kemudian dia katakan, setelah seorang mukmin yang berjihad fisabilillah dengan dirinya dan hartanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah manusia yang paling mulia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala mu'minun fi syi'bin minasy-syi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrihi. Kemudian orang yang paling mulia di dunia ini, mukminun, seorang mukmin, laki-laki atau perempuan. Kalau bahasa Arab mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Muslimun laki-laki, perempuan muslimah. Ya, imamun laki-laki, tambah tak di ujung menjadi imamah. Ustadun laki-laki, tambah tak di ujung ustadatun. Itulah dia bahasa Arab. Jadi yang kedua, orang yang mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang beriman fi syi'bin minasy-syi'ab. Apa maksud dari syi'bin minasy-syi'ab? Asy-syi'bu man faraja bainal jabalaini. Syi'bun itu termasuk ada gunung misalnya, bukit, di antara bukit itu ada retak, atau kita sebut saja bukit ada retaknya itu lubang. Nah, orang yang berada di dalam lubang itu sama dengan Nabi. Nabi itu bertahanus di Gua Hira. Sudah pernah ibu menengok Gua Hira? Gua Hira itu jauh di sudut kota Mekah. Jadi kalau naik ke puncak Gua Hira itu, malam-malam semua kota Mekah itu akan nampak terang. Saking tingginya itu Gua Hira tadi. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari usianya 30 tahun sampai kemudian menjelang kenabian 40 tahun Nabi menjadi rasul. Disitulah bertahanus. Dia renungkan bagaimana kondisi di kota Mekah. Ya Allah, betapa bejatnya manusia di kota Mekah ini. Laki-laki dengan perempuan, perempuan saling bunuh-bunuhan, laki-laki saling bunuh-bunuhan. Pokoknya sama miliknya macam komunis. Jadi siapa saja istri perempuan yang mau dia bebas. Itulah yang direnungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di
keheningan malam. Nabi gak pulang. Kadang pulang Nabi mengambil bekal dikasih oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah. Kadang-kadang Sayyidatuna Khadijah yang datang ke Gua Hira itu membawa bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu rumah dan istri gelap luar biasa di bukit. Tiba-tiba menjelang subuh di usia Nabi yang ke-40 tahun, datanglah makhluk yang tak pernah dilihatnya, kemudian langsung memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "Iqra, baca, ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Nabi tidak bisa membaca. Dipegang lagi. "Iqra, ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Maka yang kedua, tiga, "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi Nabi tidak bisa membaca. Disebut dalam Al-Quran ummi. Ya, Nabi tidak bisa membaca sebagaimana kita bisa membaca. Tetapi bagi Nabi tak bisa membaca bukan kekurangan, tapi itu kelebihan. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Nabi tidak pernah membaca kitab apapun. Ya, wa ma kunta tatlu min qabli. Ya, wa ma kunta tatlu, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca min kitab, dari kitab apapun. Wala takhutuhu biyaminik, dan tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis dengan tangan beliau. Kenapa? Idzal lartabal mubattilun, karena orang-orang kalau misalkan yang ada di kota Mekah, seandainya Nabi bisa menulis, bisa membaca sebagaimana orang-orang yang ada pada saat itu, makin tak percaya orang itu Al-Qur'an dari Allah. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun menyampaikan kalam yang luar biasa, maka mereka pun terheran-heran. Ya, tapi bukan terheran-heran lagu itu, malah terheran-heran ya begitu kan. Jadi mereka pun salut. Ini Nabi luar biasa, Muhammad ini luar biasa, membaca tak bisa, menulis tidak bisa, tetapi mengapa bisa mengucapkan kata yang sangat fasih? Itulah Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, maka langsung dimotivasi oleh istrinya, semangat, tidak ada masalah itu tidak akan membinasakanmu. Mari kita ke rumah paman saya, namanya Waraqah bin Naufal. Mereka kemudian menjumpai paman Sayyidatuna Khadijah. Ditanya, diceritakan oleh Nabi bahwa datang begini tadi. Apa kata Waraqah? Hadan namus, wahai anak muda, itu adalah namus. Namus itu di dalam kitab Taurat namanya Jibril. Dia adalah Jibril, engkau adalah nabi akhir zaman. Nanti engkau akan diusir oleh kaummu. Seandainya saya hidup saat itu, maka saya adalah manusia pertama yang berjihad untuk membela dan menjaga engkau sebagai Rasul akhir zaman. Sayang, waktu itu Waraqah bin Naufal sudah tak bisa lagi melihat. Kenapa? Karena usianya yang cukup tua, matanya pun tidak bisa melihat. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang yang ada di kota Mekah itu, Waraqah bin Naufal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, di dalam celah yang ada di celah-celah gunung itu, yattaqillaha, dia bertakwa kepada Allah. Maka di sini wa hadza mithlun lil uzlati wal infiradi,
fa kullu makanin yab'adu 'anil nasi fa huwa dakhilun fil ma'na kal masajidi wal buyuti. Jadi orang yang mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, siapa saja yang di tempat sunyi, misalnya di bawah gunung, di celah-celah ada gunung tuh, di dalam goa-goa itu, dia berzikir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan kepada uzlah. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang banyak. Di masjidkah dia, di rumahnyakah dia, atau di tempat mana saja, termasuklah itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid dia beribadah, di rumah dia beribadah, tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang tidak baik, maka dia itu termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istiqomah di masjid ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang-orang yang beribadah di masjid atau di rumahnya itu sebagai manusia mukmin, afdhalun nas, yang paling mulia dari manusia. Mudah-mudahan kita awali pengajian ini dengan membahas orang-orang yang mulia. Kita semua diizinkan Allah untuk menjadi orang yang mulia tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau tanya silakan. Ada Bu? Bu Nila? Masih ada lagi selain saya? Bapak Ibu, Bapak-bapak, barangkali ada, silakan. Kelihatannya masih pertama, masih malu-malu ya. Mungkin nanti minggu depan sudah mulai bertanya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena malam ini tidak ada yang bertanya, kenapa? Karena terharu, karena ini pertama kalinya. Saya yakin terharu datang ke masjid ini dengan keyakinan kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Kita semua dikerumuni oleh malaikat yang sangat banyak. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan ke masjid kita ini. Itu maka saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu tenang semuanya. Dan tenangnya itu dengan arti yang positif, ada juga tenang, senyap, tidur berarti ya. Ini alhamdulillah tenangnya itu menghayati. Saking menghayatinya nggak tahan kaki itu diselonjorkan sebentar. Jadi nazalat alaihimus sakinah, itu keyakinan kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita ini penuh rahmat Allah Ta'ala. Kita ini penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, malaikat tadi mengurumuni kita. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kita nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah, di perwiridan saja kalau nama kita disebut Pak Camat, senang gak Ibu? Senang Ibu? Kalau bisa itu aja yang disebutnya bukan? Senang kita. Itu manusia. Bupati yang menyebut, senang kita. Gubernur yang menyebut, senang kita. Presiden yang menyebut, sepeda paling dikasih ya. Pokoknya siapapun tokoh, senang kita kalau nama disebut dalam konteks kebaikan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan awal dari pengajian kita ini membawa barokah bagi kita semua untuk istiqamah. Dan mudah-mudahan makin ramai, makin bertambah kita di masjid ini,
sehingga tidak ada lagi rasa takut kita dengan kondisi COVID yang sudah bersarang di ingatan kita semuanya. Mudah-mudahan itu tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a wal munkara والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.